Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang processing jaringan. Yang pertama yaitu sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang karakteristiknya hampir sama dengan yang dimiliki populasi. Ini berarti bahwa item-item yang dipilih menjadi sampel serupa dengan item-item yang tidak dijadikan sampel. Tujuan sampel yang representatif adalah agar hasil dari pemeriksaan jaringan di laboratorium dengan penyakit yang diderita, data yang lengkap, pengolahan jaringan yang baik akan sangat membantu menegakkan diagnosis oleh laboratorium histopatologi. Selanjutnya yaitu fiksasi. Fiksasi atau pengawetan stabilisa unsur penting pada jaringan sehingga unsur tersebut tidak terlarut. Prosedur fiksasi yaitu siapkan alat dan bahan, yaitu alatnya wadah sampel jaringan, label, pensil. Bahannya itu bahan fiksasi. Untuk prosedurnya, sampel jaringan yang dikirim ke laboratorium dipilih menjadi 3 bagian, yaitu yang besar, sedang, dan kecil. Yang kecil ukurannya di bawah 1 cm. Setelah dipotong, jaringan dimasukkan ke dalam kaset. Kaset yang telah berisi jaringan dimasukkan ke dalam wadah yang telah berisi larutan fiksasi. Inkubasi pada suhu kamar minimal 24 jam. Selanjutnya lanjut ke dehidrasi. Dehidrasi adalah proses pengeluaran air dari jaringan agar jaringan dapat diisi parafin sehingga diiris tipis. Tujuan dehidrasi tujuannya adalah agar seluruh ruang-ruang antar sel dalam jaringan dapat diisi parafin. Prosedur dehidrasi yaitu siapkan 5 wadah yang berisi alkohol, yaitu alkohol 50, 70, 80, 90, dan alkohol absolut. Yang pertama, masukkan jaringan yang sudah difiksasi ke dalam larutan alkohol 50%. Setelah dimasukkan ke alkohol 50%, tunggu hingga 1 jam. Lalu, selanjutnya dipindahkan ke alkohol 70% dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam lanjut lagi ke alkohol 80% dan diamkan selama 1 jam. Dan setelah didiamkan selama 1 jam lanjut lagi ke alkohol 90% dan didiamkan selama 1 jam. Setelah alkohol 90% lanjut lagi ke alkohol absolut selama 1 jam. Setelah dimasukkan ke alkohol absolut, selanjutnya dilakukan proses clearing. Clearing atau pembeningan adalah suatu tahap untuk mengeluarkan alkohol dari jaringan. Tujuan clearing adalah agar jaringan dapat dimasukkan ke dalam parafin. Prosedur clearing adalah siapkan 2 wadah yang berisi masing-masing larutan clearing dengan label clearing 1 dan clearing 2. Ambil jaringan dari proses akhir dehidrasi dengan menggunakan pinset. Masukkan ke dalam wadah clearing 1 selama 30 menit. Ambil jaringan dari wadah clearing 1 dengan menggunakan pinset. Masukkan ke wadah clearing 2 selama 30 menit. Selanjutnya ke impregnasi. Impregnasi adalah proses pengeluaran cairan dan menggantikannya dengan parafin. Tujuan impregnasi yaitu jaringan benar-benar bebas dari cairan pembening karena sisa cairan pembening dapat mengkristal. Prosedur impregnasi yaitu ambil jaringan dari proses akhir clearing, masukkan jaringan ke dalam wadah yang berisi parafin yang sudah mencair. Terus masukkan ke dalam inkubator dengan suhu 56 derajat Celcius hingga 59 derajat Celcius selama minimal 2 jam. Setelah impregnasi, kita lanjut ke blocking. Blocking adalah proses pembuatan preparat menggunakan parafin. Tujuan blocking yaitu mudah diiris saat dipotong dengan mikrotom. Prosedurnya yaitu
Dua buah potongan besi disusun di atas lembaran logam hingga dapat dan membentuk ruang seperti kubus. Tuangkan sedikit parafin cair di bagian pinggir tempat pertemuan potongan besi agar tak bocor. Kemudian ambil jaringan dari oven hasil proses impregnasi dengan pinset ke dalam ruang kubus. Selanjutnya parafin dituangkan ke dalam ruangan kubus. Hal yang harus dicegah adalah jangan sampai gelembung udara mengisi blok parafin tersebut. Selanjutnya yaitu sectioning. Sectioning adalah pengirisan blok parafin dengan mikrotom. Tujuan sectioning adalah agar jaringan dapat dipotong dengan sangat tipis. Prosedurnya itu siapkan pisau atau mikrotom. Kedua, lekatkan blok parafin yang mengandung preparat pada tempat duduknya di mikrotom. Tempat duduk blok parafin beserta blok parafin kemudian diletakkan pada pemegangnya, pada mikrofon dan dikunci dengan kuat. Letakkan pisau mikrotom pada tempatnya dan atur sudut kemiringannya. Biasanya sudut kemiringan berkisar 20-30 derajat. Atur ketebalan potongan yang diinginkan, biasanya dipakai ketebalan antara 5-7 mikrometer. Gerakan blok preparat ke arah pisau sedekat mungkin, dan potonglah blok preparat secara teratur dan ritmis. Buang pita-pita parafin awal yang tidak mengandung jaringan, hingga mendapatkan potongan yang mengandung preparat jaringan. Pita parafin yang mengandung jaringan lalu dipindahkan secara hati-hati menggunakan kuas ke dalam waterbath yang temperaturnya diatur 37 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius dan biarkan beberapa saat hingga pita parafin tersebut mengembang. Selanjutnya, staining. Staining atau pewarnaan. Staining adalah proses pemberian warna pada jaringan yang telah dipotong sehingga unsur jaringan menjadi kontras. Tujuan staining yaitu proses terjadi timbulnya warna pada jaringan. Prosedur staining yaitu preparat hasil sectioning dengan menggunakan staining jar dimasukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 dengan menggunakan staining jar sampai parafin hilang dari preparat, kurang lebih masing-masing 5 menit. Masukkan preparat ke dalam larutan alkohol dengan gradasi yang menurun dari 90, 80, 70, dan 50%, dan air masing-masing 3 menit. Masukkan dalam larutan hematoksilin selama beberapa menit, bergantung pada umur hematoksilin dan kedalaman warna yang diinginkan. Bilas dalam air mengalir sampai warna biru air hilang. Observasi di bawah mikroskop. Jika masih terlalu biru, cuci lagi di air mengalir selama beberapa menit. Jika sudah cukup, warnanya lanjut dengan tahap selanjutnya. Masukkan ke dalam larutan eosin selama beberapa menit, bergantung pada umur eosin dan kedalaman yang diinginkan. Masukkan ke dalam alkohol dengan gradasi naik 50, 70, 80, 90%, masing-masing 3 menit. Masukkan ke dalam silol 1 dan silol 2 masing-masing 3 menit. Ambil preparat dan tutup dengan kaca penutup yang diberi Canada Balsam. Selanjutnya yaitu labeling. Labeling adalah pencatatan kembali dengan detail dari jaringan pada gelas kaca atau preparat. Tujuan labeling agar menghindari kesalahan atau tertukarnya preparat satu dengan yang lainnya. Di bawah adalah contoh labeling, yaitu di atas ada nomor registrasi pasien, nama pasien, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, jenis organ yang diambil, tanggal pengambilan organ. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.